Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DNA. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai film The Conjuring. Oh iya, sekedar ngingetin aja nih buat kalian, bagi kalian yang mau request spoiler atau review film, bisa banget komen di bawah, serta jangan lupa beri like dan subscribe, supaya channel ini bisa menghibur kalian semua dan juga terus berkembang. Terima kasih. Oke lanjut. The Conjuring, rilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh James Wan. Dan pemeran dalam filmnya ada Vera Farmiga sebagai Lauren Warren serta Patrick Wilson sebagai Ed Warren. Di film ini mereka sebagai paranormal yang akan menangani sebuah kasus kejadian mistis di rumah keluarga besar Roger Perron yang memiliki seorang istri bernama Carolyn Perron. Serta mereka berdua dianugerahi 5 orang anak perempuan yang bernama Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Tapi mau ngingetin sekali lagi nih buat kalian yang nggak mau kena spoiler, bisa langsung tinggalin video ini dan mending langsung nonton filmnya aja. Kemudian film ini diawali dengan sedikit cuplikan boneka Annabelle, yang kasusnya juga pernah ditangani oleh Ed dan Lauren. Dilihat dari scene awal film ini, auranya udah mengerikan banget sebenarnya. Kemudian klip berubah ke pasangan kekasih Roger dan Carolyn yang baru saja pindah ke sebuah rumah pertanian tua di Harrisville Road bersama kelima putrinya tersebut. Di depan pintu rumah baru mereka ada kejanggalan karena anjing peliharaan mereka yang bernama Sadie tidak mau masuk ke dalam rumah dan hanya terus menggonggong ketakutan di depan pintu rumah hingga malam hari. Sadie! Hey, be quiet. Kemudian keesokan paginya, Roger dan sang istri sedang mencuci piring bersama. Namun, keharmonisan mereka berubah menjadi rasa cemas ketika mendengar salah seorang putrinya bernama April menjerit. Kenapa tidak? Karena diketahui Sadie anjing peliharaannya itu sudah tergeletak mati tidak bernyawa. Matinya juga sangat misterius. Keanehan pun terlihat pada jam mereka yang selalu berhenti menunjukkan pukul 3:07 pagi. Di mana setiap istrinya itu bangun tidur, ada memar-memar biru kemerahan pada tubuh wanita itu, dan juga memar tersebut semakin bertambah banyak setiap harinya. Kemudian, suara-suara aneh, bau daging busuk yang datang tiba-tiba, burung-burung liar yang tiba-tiba mati terjatuh dengan keadaan leher yang patah karena menabrak rumah tersebut. Dan hal yang paling membuat mereka ketakutan adalah ketika Roger sang ayah sedang pergi keluar kota. Carolyn dan kelima anaknya mengalami kejadian aneh, lebih banyak. Saat malam tiba, Carolyn terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara aneh. Dan juga anehnya, foto-foto keluarga mereka yang menempel di dinding semuanya berjatuhan serta pecah berantakan. Sedang dalam kondisi takut, tiba-tiba Carolyn kembali mendengar suara dari pintu ruang bawah tanah yang bergetar sendiri seolah-olah ada orang di dalamnya yang ingin keluar. Karena penasaran, Carolyn masuk ke dalamnya. Namun saat ia masuk, ternyata tiba-tiba pintu itu tertutup dan terkunci dari luar. Carolyn pun terjebak dalam dan berusaha untuk keluar. Pada saat yang bersamaan, Andrea yang sedang tidur diganggu oleh arwah roh jahat. Ketika wanita itu tidur, selalu saja ada yang menarik kakinya. Beruntung sang ayah yang bernama Roger pulang cepat dan langsung segera menyelamatkan Carolyn dari ruang bawah tanah. Kemudian mereka berdua langsung menghampiri anak-anak mereka yang sedang diganggu oleh roh-roh jahat di rumah tersebut. Roger dan Carolyn mulai menganggap ada yang tidak beres di rumah baru mereka tersebut. Pada akhirnya, Carolyn mendatangi paranormal yang terkenal di kota itu setelah sebelumnya mengikuti sebuah seminar terbuka. Disitulah Carolyn bertemu dengan Ed Warren dan Lauren Warren untuk mengecek keadaan rumah mereka. I'm so afraid this thing wants to hurt us. I mean, you have a daughter. Wouldn't you do anything you could to protect her? Please. Please, can you come and take a look? Benar saja, saat tiba di rumah kediaman Roger dan Carolyn,
Lauren langsung bisa melihat sosok atau mungkin beberapa sosok bayangan hitam yang menempel pada keluarga Perron. Setelah melakukan investigasi, ternyata rumah tersebut telah dihuni oleh seorang penyihir wanita bernama Bathsheba pada abad ke-18. Agar tetap sakti dan cantik, Bathsheba tega membunuh anaknya sendiri yang dijadikan tumbal untuk iblis atau seperti persembahan. Karena akhirnya ketahuan oleh warga sekitar bahwa Bathsheba adalah seorang penyihir, Bathsheba akhirnya meninggal gantung diri di sebuah pohon besar di depan rumah. Sebelum meninggal bunuh diri, Bathsheba mengeluarkan kutukan bahwa arwahnya akan terus bergentayangan dan akan membunuh siapa saja yang merebut rumah serta tanah miliknya tersebut. Jadi intinya Bathsheba itu kayak nggak terima guys kalau misalnya rumahnya direbut atau tanahnya direbut oleh orang gitu loh. Jadi dia ya kayak semacam wanita tua yang pengen cantik ataupun pengen sakti deh, atau pengen kaya raya lah, nggak ngerti deh tuh si Bathsheba itu. Pada akhirnya, kutukan Bathsheba pun terbukti. Siapapun yang menempati rumah tersebut pasti meninggal akibat bunuh diri dan dibunuh. Setelah Ed Warren dan Lauren Warren mengetahui bahwa roh yang mereka hadapi adalah Bathsheba, mereka menyarankan untuk melakukan eksorsis atau semacam pengusiran setan yang dilakukan atas izin gereja yang diharuskan dengan bukti ataupun hal-hal yang mungkin berkaitan dengan setan yang memang bisa dibuktikan gitu loh. Jadi mereka tuh harus nyari bukti dan ngasih bukti tersebut ke pastor ataupun mungkin pengurus gereja di sana. Sebelum melakukan pengusiran, sebelumnya seorang polisi bernama Brad dan seorang asisten dari Ed dan Lauren bernama Drew ditugaskan merekam semua kejadian di setiap sisi rumah dengan kamera dan video recorder. Yeah, maybe the camera picks something up. Kejadian yang bisa terekam saat itu adalah ketika roh Bathsheba menjambak rambut salah satu anak Caroline yang bernama Nancy. Nancy diseret-seret, lalu dibantingnya tubuh Nancy tersebut. Tidak lama setelah kejadian tersebut, ternyata roh Bathsheba memasuki tubuh Caroline. Dia ingin membunuh dua anaknya yang lain, yaitu Christine dan April, dengan menggunakan tubuh Caroline. Kemudian dengan susah payah, Ed Warren dan Lauren Warren berusaha mengeluarkan roh Bathsheba dari tubuh wanita itu. Tapi ternyata kekuatan roh Bathsheba itu sangat kuat sekali. Dan bahkan mungkin sebenarnya Ed dan Lauren memang tidak bisa untuk menanganinya sendiri gitu. Mereka berdua pun berusaha mengikat tubuh Caroline di sebuah kursi. Kemudian Caroline langsung ditutupi oleh kain putih yang terikat kencang pula. Lantas, Ed Warren langsung membacakan doa yang seharusnya doa ini hanya boleh dibaca oleh seorang pastor. Nah, karena mungkin udah kepepet kali ya si Ed ini, harus digimanain nih roh Bathsheba. Karena rohnya kuat, kekuatannya kuat, jadi dengan doa apapun tuh susah untuk diusir. Jadi akhirnya udah mungkin dengan doa yang benar-benar mustajab ini, ya tubuh Bathsheba diharapkan bisa keluar dari tubuh Caroline. Nah, semakin dibacakan, malah Caroline semakin berontak. Dan suara-suara keras misterius mulai keluar dari mulutnya. Dari suara nangis, teriak, suara orang atau apapun itu keluar dari mulutnya Caroline. Karena mungkin udah saking banyaknya roh yang masuk ke dalam tubuhnya Caroline. Tentunya roh jahat ya. Dan tanpa sadar, ikatan tali pun terlepas. Tubuh Caroline yang dimasuki tubuh Bathsheba itu pun berlari untuk mencari Christine dan April untuk dibunuhnya lagi. Maksudnya yang tadinya kan nggak jadi karena kan dihalangi. Nah sekarang dia mau ngebunuh lagi tuh dan nyari Christine dan April itu ada di mana. Kemudian sekuat tenaga, Ed Lauren mencari cara untuk mengamankan mereka berdua. Tetapi Lauren Warren ingat sesuatu hal. Saat mendekati Caroline dan memegang kepala wanita itu, Lauren pelan-pelan menceritakan hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan Caroline. Jadi ini ada scene dimana si Caroline itu udah kemasukan roh jahat. Nah si Lauren ini dia pas kebetulan bisa megang kepalanya si Caroline. Jadi kayak
si Caroline ini kayak pengen diingetin nih, "Lu sadar dong," gitu. "Ada roh yang masukin tubuh lo, tolong lo harus kuat." Pokoknya istilahnya Lorraine Warren ini mau ngingetin ke Caroline bahwa lo harus kuat, lo harus bisa ngelawan si Bathsheba ini gitu. Nah, kemudian si Lorraine ini kayak, "Kamu ingat di pantai waktu kamu dan suamimu dan anak-anakmu berada di ini pokoknya kejadian-kejadian yang amat sangat membahagiakan lah." Hal itu Lorraine lakukan agar Caroline kembali dalam kesadaran dan kemudian roh Bathsheba pun keluar dari tubuhnya. Akhirnya Caroline pun tersadar dan roh jahat tersebut keluar dari tubuhnya. Kemudian dengan perasaan bersyukur serta perasaan bahagia, pengusiran setan pun berhasil. Dengan penuh haru, Roger dan Caroline beserta kelima putrinya pun dapat hidup bahagia kembali. Oke, film pun selesai. Film ini mendapatkan nilai cukup tinggi atau rating cukup tinggi di IMDb sekitar 7,5 dan bahkan responnya banyak yang positif dan hampir semuanya positif sih setahu aku, karena ini memang film tuh bagus banget. Oke, kalau kalian suka dengan konten ini dan juga suka dengan video ini, langsung klik like dan komen. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu updatean terbaru dari kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.